Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1185. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menjadi formasi besar itu menyatu dengan esensi dan darah yang dimuntahkan Kincen sebelumnya dan lalu dituangkan kepada harta tangan bintang. Dan tiba-tiba di dalam harta tangan bintang, energi yang mulia surgawi nampak mengamuk dan terdengar seperti ada suara pecah. Di kejauhan Tuan Bintang Jatuh nampak berguncang dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tuan Bintang Jatuh melihat harta tangan bintangnya dengan ngeri dan matanya menyusut karena dia saat ini dapat merasakan bahwa Kincen telah berhasil menyempurnakan harta tangan bintang miliknya. Harta tangan bintangnya saat ini bukan miliknya lagi, dan harta karun yang mulia surgawi harta tangan bintang itu telah jatuh ke tangan Kincen. Apa? Dia menyempurnakan harta tangan bintang dengan begitu cepat. Bagaimana itu mungkin? Yang mulia surgawi Bintang Jatuh belum mati, tetapi harta tangan bintangnya telah diambil alih. Harta tangan bintang adalah harta karun yang mulia surgawi dengan kemauan yang gigih. Bagaimana bisa disempurnakan dengan begitu mudah? Gila, orang ini gila. Pernahkah Anda melihatnya? Dia dengan sengaja menampilkan jamuan sing untuk meledakkan serangan dari kelima ahli yang mulia surgawi, dan lalu menggunakan serpihan-serpihan jamuan sing itu untuk bisa menyempurnakan harta tangan bintang. Ketegasan yang baik dan cara yang baik. Para ahli yang mulia dari 10.000 ras di kejauhan melihatnya nampak terkejut ketika mereka melihat pemanan ini, dan mereka yang melihat metode Kincen bahkan lebih terkejut lagi. Karena penting untuk Anda semua ketahui bahwa harta karun tingkat yang mulia surgawi itu sangat terlalu sulit untuk bisa dimurnikan, apalagi ini pemiliknya masih hidup. Tapi bagaimana dengan Kincen? Dia dengan tegas membiarkan 5 ahli yang mulia surgawi itu meledakkan jamuan sing dan kemudian menggunakan kekuatan jamuan sing untuk memurnikan harta tangan bintang, dan lalu menggunakan kekuatan bintang untuk menargetkan kekuatan bintang. Metode dan ketegasan ini mengejutkan semua orang. Bagus, kata Tuan Jinlong. Pada saat ini dia juga nampak terkejut dan kulit kepalanya mati rasa karena dia berpikir kapan klan naga sejatinya memunculkan seorang monster yang begitu jenius. Dan anak klan naga sejati ini lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Kita harus membunuhnya, jika tidak semua pasukan kita pasti tidak akan beruntung. Dia hanya satu orang, tetapi kita masih bisa membunuh selama kita benar-benar bekerja sama. Kelima ahli yang mulia surgawi itu memiliki mata yang merah. Udara dingin muncul di telapak tangan mereka dan kemudian langsung mengalir ke atas kepala mereka. Kengerian Kincen jauh di luar imajinasi mereka. Dan mereka tahu betul bahwa sekarang mereka telah menjalin perseteruan darah dengan Kincen. Dan jika mereka tidak bisa membunuh Kincen kali ini, maka di masa depan akan ada masalah yang tak ada habisnya yang menimpa mereka. Pada saat ini, Tuan Minghai dan yang lainnya akhirnya tahu mengapa puluhan ribu ras lainnya jelas-jelas telah tiba di sini, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Dan memang ternyata kekuatan Kincen ini di luar dugaan. Bunuh! Pada saat ini 5 ahli yang mulia surgawi itu tidak memiliki kemungkinan lagi untuk mundur, dan mereka pun hanya bisa membunuh dengan gila-gilaan. Tuan Bintang Jatuh juga menghembuskan napas sumber energi ki-nya. Cahaya bintang bergulir darinya dan seluruh sosoknya menjadi gila, dan sumber yang tersisa padanya mulai dibakar olehnya, kemudian meledak ke arah Kincen dengan ganas. Pada saat ini hanya ada satu kemungkinan, entah itu adalah Kincen yang mati atau apakah dia yang akan mati? Dan di saat yang sama, Tuan Minghai, Tuan Rongyan, Tuan Gusan, dan Tuan Tulang, mereka berempat juga menembak dengan seluruh kekuatan mereka dengan panik lagi, mencoba membunuh Kincen. Ayo datang, Tuan Naga Emas, bunuh mereka bersamaku, kata Kincen dia menus dingin. Ketika menghadapi serangan dari 5 veteran yang mulia surgawi, nampak Kincen tanpa rasa takut dan boom! Kincen langsung meraihnya dengan tangannya yang besar. Harta tangan bintang muncul di tangannya dan cahaya bintang yang berputar berubah menjadi tangan raksasa dan lalu itu meledak.
Hahaha, oke, bunuh. Siapapun yang berani mengincar klan naga sejatiku harus mati, kata Tuan Naga Emas Jinlong. Dia juga nampak tertawa keras, bergemuruh. Dia melangkah keluar. Sungai emas nampak membungkusnya dan lalu membombardir. Dan boom, serangan dan tabrakan yang mengerikan menyebabkan seluruh alam rahasia Dagu Kuno bergetar hebat, seolah-olah seluruh alam rahasia akan runtuh. Penghalang di luar alam rahasia Dagu Kuno juga mengeluarkan suara klik. Angin puyuh hitam menyapu ke segala arah. Tidak, lari. Orang-orang kuat dari 10.000 ras yang ada di pintu masuk alam rahasia Dagu Kuno semuanya meraung, dan mereka pun mundur dengan panik. Pertarungan tingkat Yang Mulia Surgawi. Jika mereka masih berani berada di sekitar sini, maka itu hanya mencari kematian. Pada saat ini dalam ledakan tak berujung, nampak Qin Chen dipenuhi dengan suasana kekacauan, dan Qin Chen nampak melangkah keluar. Apa? Kelima ahli Yang Mulia Surgawi itu menjadi gila. Apakah anak ini tak terkalahkan? Dalam kekacauan itu, Qin Chen memegang harta tangan bintang, dan dalam satu langkah, dia langsung sampai ke depan Tuan Bintang Jatuh. Dan harta tangan bintang itu langsung menerjang ke arah Tuan Bintang Jatuh. Melihat itu, wajah Tuan Bintang Jatuh nampak berubah. Dia merasakan napas mengerikan dari harta tangan bintangnya, dan dia pun mundur lagi dan lagi. Lawan. Mata Tuan Bintang Jatuh berwarna merah darah. Dia menggertakkan giginya. Ini adalah harta miliknya, tetapi sekarang harta miliknya ini telah memberinya krisis kematian. Lalu tangannya sekali lagi mengembun menjadi singhai, benar-benar menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai ahli Yang Mulia Surgawi yang tidak tara. Namun melihat itu Qin Chen tanpa ekspresi, dan Qin Chen masih mendesak harta tangan bintang untuk membombardirnya. Kedua serangan itu bertabrakan, dan cahaya bintang abadi meledak dalam sekejap. Segera setelah itu cahaya bintang yang menyilaukan menghilang di saat berikutnya, dan Tuan Bintang Jatuh nampak ditampar oleh Qin Chen. Seketika Tuan Bintang Jatuh itu pun meraung, dan kemudian Tuan Bintang Jatuh pun disegel di kehampaan oleh harta tangan bintang oleh Qin Chen. Tuan Bintang Jatuh itu nampak meronta-ronta kesakitan dan dia ingin melepaskan diri. Akan tetapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan? Seketika cakar tajam Qin Chen langsung menghantam Tuan Bintang Jatuh lagi dan boom. Dan setelah Tuan Bintang Jatuh nampak babak belur, Qin Chen pun langsung memasukkan Tuan Bintang Jatuh itu ke dalam dunia kacau Cakram Gyo Qian Kun. Hahaha. Hahaha. Nampak di dunia kacau Cakram Gyo Qian Kun, terlihat 3 leluhur prasejarah yang kuat sangat gembira dan menekan Tuan Bintang Jatuh yang terluka parah. Pohon iblis dari 10.000 alam, pohon kekacauan, dan juga kura-kura matahari juga bergegas keluar. Dengan keras Tuan Bintang Jatuh langsung mendarat lalu ditekan di dunia yang kacau ini. Apa? Gila, sungguh gila. Pada saat ini keempat ahli Yang Mulia Surgawi yang tersisa nampak hampir gila dan tercengang. Mereka melihat apa sebelumnya? Mereka melihat ahli Yang Mulia Surgawi Tuan Bintang Jatuh yang bermartabat ditelan oleh anak klan naga sejati ini. Tuan Bintang Jatuh, Master Istana Dewa Bintang Jatuh yang bermartabat ditelan ke dalam tubuhnya. Anak klan naga sejati ini nampaknya masih nyaman. Tampaknya Tuan Bintang Jatuh telah sepenuhnya disempurnakan. Masing-masing dari keempat ahli Yang Mulia Surgawi itu memiliki kulit kepala yang mati rasa dan bahkan kaki mereka dingin. Tuan Bintang Jatuh, ahli Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh harta karun miliknya sendiri dengan harta karun tangan bintang, dan lalu kemudian ditelan oleh anak klan naga sejati ini yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah darinya. Ini terlalu menyedihkan untuk mati. Pada saat ini keempat ahli Yang Mulia Surgawi itu bahkan memiliki keinginan untuk mundur. Tidak masalah, Tuan Bintang Jatuh tidak akan mati. Dia pasti saat ini disegel. Dia sepertinya ditekan oleh harta karun yang kacau milik klan naga sejati ini. Tetapi ahli Yang Mulia Surgawi yang kuat tidak mudah untuk bisa disegel, juga tidak mudah untuk bisa mati. Sebaliknya, anak ini ingin melakukannya dan menekan Tuan Bintang Jatuh. Itu perlu mengkonsumsi daya dalam jumlah yang besar. Ini merupakan peluang bagi kita, kata Tuan Tulang. Cahaya ilahi muncul di mata Tuan Tulang dan dia pun segera bergegas lalu meraih ke belakang Qin Chen dengan tulang putihnya yang mencuat. Yang Mulia Surgawi Tuan Tulang akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Qin Chen dengan satu pukulan.
Duar, segera dua cakar Tuan Tulang langsung menembus tubuh Kincen yang merupakan pukulan dari Yang Mulia Surgawi. Akan tetapi nampak di tubuh Kincen hanya retakan samar yang muncul di tubuh Sekala Naga. Dan asal mula kekacauan besar di dalamnya pulih sepenuhnya setelah beberapa saat. Itu adalah harta pertahanan. Kata Tuan Tulang, dia akhirnya menemukan ada yang tidak beres dengan tubuh Kincen. Armor skalanya itu bukanlah tubuh fisik, tetapi itu merupakan armor dewa pertahanan yang sangat keras. Tidak heran jika Kincen begitu kuat, ternyata yang ada di tubuhnya adalah armor pertahanan. Dan itu juga merupakan armor pertahanan yang dapat memblokir serangan ahli Yang Mulia Surgawi. Berapa tingkat harta karun ini? Apakah itu baju besi tingkat Yang Mulia Puncak Surgawi? Ketika Tuan Tulang melihatnya, nampak dia terkejut, akan tetapi di saat itu energi pedang yang mengepul di tubuh Kincen langsung berubah menjadi pedang surgawi. Itu pun menebas dengan keras ke arah Tuan Tulang. Energi pedang itu benar-benar mencapai langit, itu hampir bisa membekukan kehampaan. Dan energi pedang yang dilepaskan Kincen itu seketika memenggal kepala Tuan Tulang. Seketika seluruh kepala Tuan Tulang terbang keluar, kepala itu terpisah dari tubuhnya. Dan Kincen memotong kepalanya dengan satu gerakan. Meskipun dia adalah ahli Yang Mulia Surgawi, namun serangan Kincen ini terlalu kuat. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Brengsek, kepalaku, kepalaku, kata Tuan Tulang. Meskipun kepala Tuan Tulang telah dipotong, akan tetapi dia tidak mati dan dia tetap abadi. Karena Yang Mulia Surgawi hampir abadi dan tidak akan pernah bisa mati selama ratusan juta bencana. Terlebih lagi, dia adalah master dari ras tulang dan tubuhnya juga terbuat dari tulang. Dan dia tidak bisa mati hanya dengan kehilangan kepalanya. Kincen menggerakkan tubuhnya dan lalu menatap kepala Tuan Tulang itu dengan matanya yang dingin. Dan tiba-tiba harta tangan bintang langsung menonjol keluar. Dan segel keluar dari tangan bintang tersebut dan lalu menyegel kepala Tuan Tulang. Tidak, Tuan Tulang pun meraung. Dia kehilangan akal, dia meraung dan mengaum. Di lehernya itu hukum Dao besar sekali lagi terjalin untuk mengkonsolidasikan kembali kepalanya. Akan tetapi itu benar-benar tidak bisa dilakukan karena kepalanya sudah disegel oleh Kincen. Tidak, kepalaku, kata Tuan Tulang. Dia akhirnya ketakutan. Dan di atas lehernya, kerajaan Dewa Tulang Putih yang menakutkan tiba-tiba menekan untuk menghentikan tindakan Kincen. Dan pada saat yang sama, tubuhnya kehilangan akal dan dia pun mundur dengan liar. Suara melesat, Tuan Tulang mengguncang tubuhnya. Dia melarikan diri ke dalam kehampaan, dan dia bahkan melarikan diri langsung keluar alam rahasia Dagu kuno. Namun melihat itu, Kincen menus dingin. Dia pun segera melayangkan tangannya yang besar, dan seketika itu menghantam Tuan Tulang, membuat tulang-tulang pun tidak bisa pergi kemana-mana. Apa? Tuan Tulang pun meraung dengan marah, dan dalam sekejap, kekuatan kerajaan tulang putihnya telah ditelan sekitar 10%. Dan asal-usulnya juga telah hilang sebesar 20%. Pada saat ini Kincen tetap diam, dia tidak mengejar dan membunuh Tuan Tulang, tetapi energi naga sejati di tubuhnya melonjak ke langit. Dan dengan kuat Kincen pun menyempurnakan kepala Tuan Tulang. Di bawah tatapan mata semua orang pun melihat bahwa kepala Tuan Tulang langsung berubah menjadi bubuk di bawah pemurnian Kincen. Dan api yang nyata menyala, sepenuhnya menyempurnakan kepala Tuan Tulang menjadi ketiadaan, dan lalu mengubahnya menjadi energi Yang Mulia Surgawi murni, dan lalu sumbernya dihirup oleh Kincen. Di antara pertempuran yang singkat ini, Tuan Bintang Jatuh telah ditelan oleh Kincen secara langsung, dan Tuan Tulang itu juga telah dipenggal oleh Kincen. Tubuhnya terluka parah, dan bahkan kerajaan tulang Tuan Tulang itu telah rusak, dan nampak Tuan Tulang itu tidak dapat melawan lagi. Kejadian ini pun seketika membuat semua penonton terdiam. Pergi dari sini. Melihat pemandangan ini, Tuan Rongyan nampak terkejut dan akhirnya mereka mengetahui kelainan seperti apa yang dimiliki oleh anak klan naga sejati ini dan betapa menakutkannya pihak lain. Dia, Tuan Gusan dan juga Tuan Minghai, mereka bertiga saling melirik. Tiba-tiba mereka bertiga melompat keluar alam rahasia Dagu kuno, hendak melarikan diri dari sini. Namun begitu mereka bertiga melesat, Kincen nampak melintasi zaman dan langsung mendatangi mereka bertiga dengan sebuah pukulan yang langsung menghantam tubuh mereka bertiga. Tidak, kubus rubik laut dalam, kata Tuan Minghai. Dia mengetahui bahwa momen ini adalah momen yang paling kritis.
Dan jika dia ceroboh, maka dia pasti akan disegel oleh Qin-Chen. Seketika dia pun mendesak kubus rubik laut dalamnya secara ekstrim. Di saat yang sama, Tuan Rongyan juga meledakkan api cairnya. Dan sementara Tuan Gusan dia nampak berubah menjadi gunung suci yang keras. Ketiga ahli yang mulia surgawi itu secara bersamaan melakukan gerakan pamungkas mereka dan ingin melarikan diri dari sini. Melihat itu, mata Qin-Chen pun menyipit, dan Qin-Chen tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk secara langsung menjerat tiga ahli yang mulia surgawi. Meskipun Qin-Chen kuat, namun dia bukanlah ahli yang mulia surgawi, dan tidak mungkin untuk dapat mengejar tiga ahli yang mulia surgawi secara sekaligus. Oleh karena itu, Qin-Chen pun langsung menargetkan satu di antaranya. Ya, yang ditargetkan Qin-Chen adalah Tuan Rongyan. Qin-Chen pun segera menerkam ke arah Tuan Rongyan. Harta tangan bintang, kata Qin-Chen. Matanya memancarkan tanda formasi dewa asal. Dan harta tangan bintang itu seketika menyegel Tuan Rongyan di udara. Dan di saat yang sama, api teratai hijau juga didesak oleh Qin-Chen dan langsung menyelimuti tubuh Tuan Rongyan. Tidak, Tuan Rongyan meraung, api iblis cairnya langsung didesak sepenuhnya olehnya. Seketika itu pun membuat penyegelan Qin-Chen sedikit longgar. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli yang mulia surgawi yang kuat. Bagaimana bisa dia begitu mudah untuk dapat disegel oleh Qin-Chen? Pasir iblis, kata Qin-Chen. Di tubuhnya, pasir iblis yang bergulir menyembur keluar. Dan pasir iblis yang memenuhi langsung berubah menjadi rantai yang langsung menembus api iblis dari Tuan Rongyan dan lalu memenjarakannya di sana. Di bawah pandangan semua orang, sungai panjang api iblis cair yang dilepaskan oleh Tuan Rongyan nampak ditekan sedikit demi sedikit oleh Qin-Chen. Dan di saat yang sama, tubuh Tuan Rongyan nampak ditelan sedikit demi sedikit oleh Qin-Chen. Sebelum kemudian tubuh Tuan Rongyan itu menghilang tanpa berita apapun. Sementara saat ini Tuan Gusan dan Tuan Minghai nampak telah lolos dari alam rahasia dagu kuno dan melarikan diri. Namun di saat Tuan Gusan akan keluar dan melarikan diri, nampak sebuah serangan melayang ke arahnya. Dan serangan itu ternyata dilepaskan oleh Tuan Jinlong. Seketika serangan itu pun menghantam Tuan Gusan. Tuan Gusan pun dengan keras menahan serangan itu dan sosok Tuan Gusan pun berhasil melarikan diri ke dalam kehampaan. Tetapi dia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan lalu memercikkan darah dari tubuhnya. Sebelum kemudian sosok Tuan Gusan pun benar-benar menghilang dari alam rahasia dagu kuno. Walaupun Tuan Gusan berhasil keluar, akan tetapi dia terluka parah. Dia terluka parah akibat pukulan Tuan Jinlong. Segera antara langit dan bumi, angin puyuh hitam menderu-deru dan seluruh 10.000 medan perang menjadi sunyi. Di luar alam rahasia dagu kuno, puluhan ribu orang yang berkuasa terkejut dan terdiam. Pada saat ini dunia rahasia dagu kuno benar-benar bobrok dan semua orang terdiam dan terkejut. Sangat buruk, terlalu menakutkan. Pada saat ini semua orang memandang Qin-Chen bukan lagi memandang seperti kepada seseorang, tetapi memandang seperti kepada dewa iblis, dewa pembunuh yang sangat menakutkan. 5 ahli yang mulia surgawi mengepung Qin-Chen, tetapi hasilnya Qin-Chen menekan 2 ahli yang mulia surgawi. Tuan Bintang jatuh dan Tuan Rongyan ditelan entah kemana. Sementara Tuan Tulang, dia nampak kehilangan akal. Sementara Tuan Minghai, dia nampak kehilangan kedua lengannya. Sementara Tuan Gusan, dia juga menderita luka yang parah. Walaupun Tuan Minghai dan Tuan Gusan bisa melarikan diri, tetapi mereka berdua terluka parah. Dan rekor seperti ini sungguh mengejutkan dunia. Semua orang kuat dari 10.000 ras yang melihat pemandangan ini melalui formasi pemantauan, mereka semua terdiam. Tidak ada yang dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya ada kejutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Sementara pada saat ini Qin-Chen berdiri dengan bangga di kehampaan di dunia rahasia dagu kuno yang sudah bobrok ini. Qin-Chen hanyalah junior dari klan naga sejati, tetapi pada saat ini tidak ada yang menganggapnya sebagai junior lagi. Tuan Naga Emas Jinlong, apakah kamu baik-baik saja? Kata Qin-Chen. Dia mendatangi Tuan Jinlong dan bertanya. Hahaha, aku baik-baik saja. Oke, sangat bagus. Aku tidak menyangka seorang jenius sepertimu akan muncul di klan naga sejatiku. Sungguh luar biasa. Hahaha, bagus, kata Tuan Jinlong. Walaupun pada saat ini sisik naga emas Tuan Jinlong hancur dan dia berlumuran darah,
tetapi kegembiraan yang tak ada habisnya dan kebanggaan yang tak ada habis yang muncul di dalam hatinya. Pertempuran ini benar-benar telah melonjakkan prestasi klan naga sejatinya, dan tidak butuh waktu lama bagi seluruh alam semesta mengetahui bahwa klan naga sejatinya untuk menjadi terkenal di seluruh alam semesta.